Eyang Sabdo Balon atau Eyang Semar. Eyang Sabdo Balon, dalam Jangka Jayabaya beliau mendampingi Satrio Piningit. Apa yang diajarkan beliau? Membenarkan yang benar. Pembelajaran atau pemikirannya merasa dirinya paling benar. Ini tugas Ratu Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dan disehatkan, juga diberikan apa yang kita cita-citakan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Pembahasan sekarang saya ingin membahas tentang Eyang Sabdo Balon atau Eyang Semar. Kenapa saya ingin membahas beliau gitu ya? Tapi sebelum saya bahas tentang beliau, saya mohon ketika mendengarkan atau menyimak, ibaratnya ketika ada perbedaan atau apa, ambil positifnya ya, jangan diambil negatifnya. Jangan dianggap ketika kita menemukan perbedaan kita saling menyalahkan gitu ya, jangan begitu. Saya lanjut saja. Eyang Sabdo Balon, dalam Jangka Jayabaya beliau mendampingi Satrio Piningit, gitu kan? Kenapa? Nah, sementara saya membahas Satrio Piningit itu apa? Satrio Piningit itu sifat, karena Satrio Piningit bukan satu atau dua orang, tapi banyak, begitu ya. Terus itu kan Satrio Piningit dalam Jangka Jayabaya. Kenapa saya bilang bocah angon dibawa pemuda berjanggut ke Lebak Cabene? Terus pemuda berjanggut saya bilang beliau itu Eyang Semar. Bukankah Eyang Semar dengan Eyang Sabdo Balon itu masih sama? Apa yang diajarkan beliau? Yang diajarkan beliau yaitu yang disebut Trisulaweda ini, yang pernah saya bahas tentang Trisulaweda, sudah kelihatan dalam konten saya, yaitu Satrio bocah angon, Satrio Piningit dan Ratu Adi. Itu yang harus dipelajari oleh anak bangsa, karena beliau ngomongnya tanah Jawa. Ya, di sini yang diajarkan beliau itu, kenapa pertama saya bilang bocah angon,
sifat bocah Angon yang harus kita pelajari. Apa sifat bocah Angon? Begitu. Ketika kita ingin memperbaiki diri, hijrah, bersamaan kata dari bocah Angon itu hijrah. Makanya ada jenjang. Bocah Angon, Satrio Piningit, Ratu Adia. Itu jenjang. Sifat ini, Trisula Weda ini, yang harus kita pelajari sebenarnya sebagai anak Nusantara. Ini yang harus didapat. Nah, kenapa banyak orang yang penasaran akan cerita Satrio Piningit, bocah Angon juga Ratu Adil? Ketika orang-orang merasakan itu, rasa itu yang diberikan oleh Eyang Sabdo Palon atau Eyang Semar kepada anak bangsa ini agar mau mempelajari 3 sifat tersebut. Begitu. Bukan untuk menyeleksi, dipilih nantinya satu orang, bukan untuk itu. Tapi sifat 3 ini kita pelajari bagi orang-orang yang diberikan rasa penasaran tentang cerita Satrio Piningit, bocah Angon dan Ratu Adil. Beliau yang memberikan. Dari keduanya juga sama. Punggawang Siliwangi, bocah Angon dibawa pemuda berjanggut. Ya. Kalau dari Jangka Jayabaya, Satrio Piningit didampingi Eyang Sabdo Palon. Itu sama. Tapi beda penyampaiannya. Karena apa? Karena bocah Angon ini paling mendasar. Pembelajaran seseorang paling mendasar ini bocah Angon. Paling mendasar. Dan paling sulit di sini. Karena apa? Karena seseorang atau orang-orang yang diberi rasa penasaran ini, kalau belum bisa mengartikan, akan bahaya bagi dirinya. Bahayanya apa? Bahayanya rasanya. Rasanya yang akan menjadi berbahaya. Akan banyak pengakuan tentang bocah Angon Satrio Piningit atau Ratu Adil. Itu yang bahaya. Nantinya akan apa? Timbul fitnah. Timbul fitnah seperti apa? Saya kasih contoh saja. Ketika saya menerangkan ini misalkan, terus ada yang beranggapan bahwa kamu sebenarnya yang ingin mengaku diri kamu itu Satrio Piningit, bocah Angon atau Ratu Adil. Kalau ada yang beranggapan seperti itu kan itu udah menjadi fitnah. Nah, kita jangan terjebak dengan rasa kita sendiri. Hati-hati. Makanya saya menjelaskan 3 sifat tersebut, itulah yang harus kita pelajari anak bangsa ini. Trisula Weda.
Angon. Ini yang paling sulit. Harus benar-benar kita pasrah, ikhlas, ridho billahi ta'ala tuh di sini. Ketika dalam posisi bocah Angon, ini yang sebenarnya. Karena apa? Leluhur kita tuh tidak mau anak cucunya ibaratnya jadi sandal atau sepatu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Sebenarnya orang-orang yang diberi rasa penasaran akan tiga cerita ini termasuk orang yang beruntung. Karena apa? Tidak sedikit orang yang penasaran akan cerita ini memiliki kelebihan. Kelebihan tentang apa? Kelebihan tentang spiritual. Ini orang-orang pilihan. Ketika seseorang dipilih, akan ada filternya. Apa filternya? Yaitu bocah Angon, itu filternya. Dalam Unggawang Siliwangi menjelaskan, cari bocah Angon agar kita tahu siapa Ratu Adil yang sejati. Filternya berarti apa agar kita tahu Ratu Adil yang sejati? Bocah Angon. Makanya ketika orang-orang menjajaki sifat yang pertama ini, banyak yang kesulitan. Ini filternya. Di sini makanya saya bilang hati-hati. Rawan dibelokkan di sini. Kalau orang yang bisa lolos di sini, yang disebut apa? Yang disebut manunggaling kaula Gusti itu benar. Kita akan mengenal siapa itu Tuhan. Bahkan spiritual kita akan lebih tinggi. Yang disebut Satrio Piningit. Kenapa jadi satria? Kenapa Satria Piningit saya bilang bertugas di alam gaib? Begitu. Sifat Satrio Piningit ini untuk melawan orang-orang yang zalim dan membantu orang-orang yang ibaratnya perlu bantuan secara spiritual. Ini Satrio Piningit. Kemudian sifat yang ketiga, Ratu Adil. Karena lepas kita sudah dapat dari bocah Angon ketika menjajaki bocah Angon, lolos, dapat dua sifat tersebut, Satrio Piningit dan Ratu Adil. Nah, Ratu Adil di sini yang akan saling mengingatkan satu sama lainnya. Apa yang dilakukan Ratu Adil? Membenarkan yang benar. Kenapa membenarkan yang benar? Karena kebanyakan orang merasakan pembelajaran atau pemikirannya merasa dirinya paling benar. Ini tugas Ratu Adil. Jadi kalau bahasa kasarnya, benar lawan benar, atau filosofinya,
atas langit masih ada langit. Begitu. Jadi, ini yang diinginkan leluhur kita. Kita anak bangsa bekerja sama untuk saling mengingatkan. Mengingatkan yang benar agar lebih benar. Karena kalau yang salah, pasti mereka sudah memahaminya. Kenapa membenarkan yang benar? Agar tidak ada perbedaan. Begitu. Ini yang dimau leluhur, yang diajarkan leluhur, yang dimaksudkan leluhur, diberi rasa penasaran tentang 3 sifat tersebut atau 3 cerita tersebut. Bocah Angon, Satrio Piningit, dan Ratu Adil. Kalau kita bisa menguasai 3 ini, akan saling mengingatkan. Ajaran budi pekerti akan terrealisasikan. Silih asah, silih asih, silih asuh terrealisasikan. Begitu, itu maksudnya. Itu yang diinginkan para leluhur. Dan ingat satu pesan saya. Ketika merasa dirinya bahwa dirinya itu Satrio Piningit, Ratu Adil, atau Bocah Angon, malah saya sering mendapatkan pesan dari orang-orang yang beranggapan dirinya seperti itu. Ada yang bilang kalau dia marah terjadi bencana. Begitu. Jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Hati-hati. Jangan termakan rasanya sendiri. Gitu ya. Mana ada, gitu ya, mana ada leluhur memberikan ajaran untuk menghancurkan. Tidak ada ajaran leluhur untuk kedamaian. Kedamaian apa? Kedamaian umat manusia. Ya. Jangan ingin menang sendiri. Kalau dia marah, dia nangis, terjadi bencana. Hebat. Bisa begitu. Sekian pembahasan kali ini. Jika salah, saya mohon maaf. Jika berbeda, ambil positifnya. Ya, jangan diambil emosi, tapi ambil positifnya dari pembahasan ini. Mudah-mudahan jadi bahan renungan, gitu ya. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.